Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Ahura Mazda. Ahura Mazda adalah roh tertinggi yang dipuja dalam Zoroastrianisme, mitologi Medi kuno dan Persia kuno yang tersebar di Asia sebelum agama Kristen. Ahura Mazda adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, sekaligus bijaksana dan baik. Seperti halnya semua dewa tertinggi, Ahura Mazda memiliki daftar panjang gelar dan karakteristik. Dia adalah makhluk tertinggi di Garotman, roh yang tidak diciptakan. Di luar, terpisah dan tanpa dia, tidak ada apapun yang ada. Dia tidak berubah, bergerak tanpa digerakkan oleh siapapun, tidak ada tandingannya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil surga darinya. Dia memihak orang yang adil, menjunjung tinggi kebenaran dan berperilaku baik. Ahura Mazda menciptakan roh kembar, Angra Mainyu, roh perusak, dan Spentamenu, roh baik. Mazda, atau bentuk Avestan dari Mas, mencerminkan kata Proto-Iran Mazdi yang merupakan kata benda feminin. Dianggap sebagai nama dewa, mungkin juga berasal dari kata Sanskerta Medes, yang berarti kecerdasan atau kebijaksanaan. Pada zaman Achaemenid namanya Ahura Mazda, pada zaman Parthia digunakan bentuk Hormas, dan terakhir pada zaman Sasania kita menemukan nama Ormas. Ahura Mazda diturunkan kepada Nabi Zoroaster, Zarathustra melalui penglihatan yang didapatnya ketika ia berumur 30 tahun. Ketika Zoroaster berusia 15 tahun, menurut adat setempat, dia dianggap dewasa dan menjalankan tugas orang dewasa. Karena dia dilahirkan pada masa kekerasan, dia tumbuh dengan mempertanyakan konsep kebenaran dan konflik antara kebaikan dan kejahatan. Akibatnya, ia meninggalkan rumahnya, hidup menyendiri, antara usia 20 hingga 30 tahun, di sebuah gunung. Ketika dia berusia 30 tahun, dia berpartisipasi dalam festival musim semi sebagai anggota keluarga pendeta dan salah satu tugasnya adalah menimba air dari bagian sungai yang paling dalam dan paling murni untuk upacara pagi hari. Di sini, di Sungai Daitya, dia bertemu dengan malaikat Vohumana. Entitas tersebut bertanya kepada Zoroaster siapa dia dan apa hal terpenting dalam hidupnya. Zoroaster menjawab bahwa dia paling ingin menjadi orang benar, murni dan bijaksana. Dengan jawaban ini, dia diberikan penglihatan tentang Ahura Mazda dan para malaikat agungnya yang darinya dia mempelajari prinsip-prinsip yang akan menuntun pada agama yang kemudian dikenal sebagai Zoroastrianisme. Pada masa Kekaisaran Achaemenid, Nabi Zoroaster, Zarathustra tidak disebutkan dalam prasasti Raja-Raja Achaemenid sementara Ahura Mazda disebutkan bertentangan dengan Daiva. Tidak ada kaitan yang kuat antara ajaran Zoroaster dan Raja-Raja Achaemenid selain penekanan pada perilaku moral. Sebuah prasasti dibuat di tebing di Naherustam, dekat Persepolis, istana musim panas Darius pertama. Di sini Ahura Mazda dinobatkan sebagai pencipta dunia, menciptakan bumi, langit, dan manusia, serta menjadikan Darius sebagai raja. Penyebutan Ahura Mazda yang paling penting pada periode ini adalah prasasti Behistun yang ditulis oleh Darius pertama pada tahun 516 sebelum Masehi. Prasasti tersebut menyertai relief yang menggambarkan kemenangan Darius atas Gaumata yang berpura-pura, di mana pemenang berdiri di atas mereka yang jatuh dan di atas mereka melayang Ahura Mazda yang direpresentasikan di sini sebagai raja dalam cakram surya bersayap. Teks prasasti tersebut menyebutkan bagaimana Ahura Mazda membantu sang pemenang mengalahkan musuhnya dan bahwa dia, Darius, dipilih untuk memimpin kerajaannya atas rahmat Ahura Mazda. Pada masa Kekaisaran Parthia, Zoroastrianisme dianut oleh para penguasanya, banyak kuil yang dibangun kembali yang sebelumnya hancur pada masa kampanye Alexander Agung pada tahun 330 SM. Selain itu, penguasa Parthia lebih toleran, selain itu agama Zoroastrianisme seperti Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen juga hadir. Ahura Mazda disembah di antara dewa-dewa seperti Mitra, dewa tua yang menjadi malaikat agung dalam Zoroastrianisme, dan Anahita, dewa perempuan. Selain itu, menjelang akhir era Parthia, Ahura Mazda direpresentasikan sebagai sosok laki-laki yang berdiri atau menunggang kuda, sebuah gambaran yang akan mendominasi era berikutnya. Bentuk lain dari Zoroastrianisme, yang dikenal sebagai Zurfanisme, terbentuk pada periode Sasanid. Pada masa pemerintahan Shapur pertama, pesan Zoroaster dibuang, Zurfan dinobatkan sebagai makhluk tertinggi dan Ahura Mazda, yang sekarang menjadi roh ciptaan, menjadi putra Zurfan selain Angra Mainyu, Ahriman. Pada masa pemerintahan Bahram II, Ahura Mazda diberi gelar yang kemudian menjadi salah satu namanya, Ormas, Moat.
Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.